Semuanya, selamat datang lagi di channel saya. Semoga kita semua selalu bahagia dan selalu hidup sebagai anak Tuhan yang baik. Melalui video ini, saya ingin berbagi pengalaman saat saya pergi ke Al Cairo, Mesir. Ini perjalanan kami menuju ke sebuah gereja yang sangat unik. Di wilayah Al Cairo, Mesir, ada sebuah gereja Koptik yang unik. Dalam bahasa Indonesia disebut gereja gantung, hanging church dalam bahasa Inggrisnya, dan dalam bahasa Arab disebut Al-Mu'allakah. Nama resminya adalah Gereja Santa Perawan Maria. Mengapa dikenal sebagai gereja gantung? Karena gereja ini didirikan di atas reruntuhan tiang bangunan benteng Romawi kuno. Tidak ada dasarnya, tapi menggantung. Sebagai lambang, Yesus Kristus lebih tinggi daripada penguasa dunia saat itu, yaitu Romawi. Letaknya ada di atas bukit yang paling tinggi di Al Cairo, supaya semua orang dapat melihat tanda kemenangan Kristus. Ini kami sudah berada di halamannya dan di serambinya. Sekarang kita akan naik ke atas. Saat kami datang ke sini, banyak sekali orang yang juga berkunjung ke sana, entah dari Mesir itu sendiri maupun dari luar Mesir. Hari ini hari Jumat, oleh karena itu sangat ramai, karena ini sama dengan hari Minggu. Gereja ini didirikan pada tahun 323, tidak lama setelah agama Kristiani diakui, tepatnya saat Kaisar Konstantinus menjadi raja dan ibunya Santa Helena sebagai ratu. Kristiani yang dimaksudkan di sini Katolik, bukan Protestan, karena waktu itu Martin Luther belum lahir. Dalam perjalanan waktu, gereja ini beberapa kali direnovasi, kecuali dasarnya. Pada abad ke-7, gereja ini kembali dibangun, dan pada abad ke-11 bangunan ini menjadi kediaman resmi Paus Ortodoks Koptik dari Alexandria. Di dalam gereja yang megah, tepatnya di bagian depan, ada tempat untuk membaca sabda dan berkhotbah. Mimbar ini ditopang 13 pilar yang menunjukkan Yesus dan murid-muridnya. Satu di antaranya berwarna hitam yang melambangkan Yudas Iskariot, dan satu lagi warna abu-abu yang menunjukkan pada Thomas. Kebanyakan ikon di dalam gereja ini berasal dari abad ke-6, ke-5, dan ke-8 Masehi. Di dalamnya terdapat ruang yang dipersembahkan untuk Santa Perawan Maria, Santo Georg, dan juga Santo Yohanes Pembaptis. Nah, ini yang kami lihat ini adalah dasar dari gereja itu sendiri. Kita dapat melihat bahwa tidak ada dasar, tetapi didirikan di atas kayu atau reruntuhan Romawi dulu. Ini yang berwarna, yang pakai baju warna hijau ini adalah pemandu kami atau tour guide kami. Dia sangat fasih sekali berbahasa Indonesia. Tadi saya bilang di tempat ini ada dua bandaran dari benteng Romawi ya. Kaisar Konstantin dia susun kayu dari pohon korma, ini yang hitam itu asli kayu dari pohon korma, disusun di atas, kemudian dia membangun gereja tanpa pakai fondasi. Gereja ini Bapak-Ibu di bawah kita kosong, masih kuat, masih berdiri. Biar Bapak-Ibu ini masih jarang ya. Ini Bapak, jadi ini gereja apa? Kenapa begitu? Supaya gereja tinggi, semua bisa lihat gereja dari manapun di zaman Kaisar Konstantin. Soalnya apa? Kaisar Konstantin mau bebaskan orang ibadah. Selama 300 tahun, abad 1, abad 2, abad 3, orang Kristen nggak boleh ibadah, nggak boleh papas, nggak boleh berbicara. Betul? Disuruh diam. Tapi Konstantin mau bebaskan orang. Dia nggak bisa kirimkan WA, nggak ada WA, nggak ada Facebook, nggak ada. Tapi dia bikin satu gereja di atas, bangunan tinggi. Jadi semua bisa lihat gereja dari mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi lambang. Lambang apa? Lambang kemenangan. Yesus yang menang di atas. Ini bangunan Romawi, berhala, habis, selesai. Gara-gara gereja ini, gereja agama Kristen diresmikan di seluruh kerajaan Romawi. Gara-gara gereja ini. Tahun berapa gereja ini dibangun?
tahun 323. Tahun berapa? 323. Terima kasih banyak. Mari kita masuk ke sini. Kalau sudah Kemudian pemandu kami yang namanya Rami asal orang Mesir di sini menegaskan kepada kami betapa pentingnya gambar atau ikon untuk mewartakan sabda Tuhan. ini bukan macam berhala Bapak ya. Jangan ada yang salah mengerti. Tapi ini apa? Di zaman kerajaan Romawi, zaman kerajaan Arab, kami disuruh diam. Disuruh diam. Orang tua, mana orang tuamu? Ya, mereka bilang, jangan menggajar orang, anak. Jangan menggajar anak. Kalau kita dengar kalian menggajar dia buat Yesus, lidah dipotong. Memang orang Mesir ini supaya nggak berani, nggak bisa tahan diri, nggak bisa diam. Jadi mereka apa? Mereka tetap menggajar terus sampai ditangkap oleh orang Arab, orang itu, dan lidah orang sini dipotong. Minta maaf, Sobat Rami. Lidah pendek, jari tangan besar, jari kaki besar, badan besar. Tapi lidah orang sini rata-rata semuanya apa? Kecil. Karena zaman dulu dipotong. Bagaimana anak bisa belajar? Kasihan. Apakah dia ikut orang lain? Tidak. Kalau lidah dipotong, tangan nggak bisa diam. Tangan punya talenta lukis gambar, dan gambar itu bisa simpan cerita 1, 2, 3, 4 cerita, simpan iman juga. Itu yang namanya ikon. Jadi ini ikon. Menurut Anda, ini ikon apa? Langsung, Yesus salib, langsung tanpa cerita apapun. Anak kecil lihat, dia bilang apa? Yesus salib. Zaman dulu saya nggak pernah berbicara. Saya diam. Tapi bikin satu lukisan. Bikin satu orang di atas salib, dan saya sebut namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus. Bas, lalu ini apa? Dibuka, darah keluar, air keluar, terbenam. Ini cerita enggak? Ini simpan banyak cerita, tapi saya enggak pernah berbicara, kan? Hanya lukis. Lalu apa? Di samping salib ada Bunda Maria nangis. Ini namanya bahasa Arab ini. Maryam ibunya Yesus. Ini Maria Magdalena. Ini Yohanes. Jadi ini 3 orang jadi saksi ya. Tanpa berbicara, simpan cerita, dan cerita gak pernah hilang. Anak-anak bisa mengerti. Bukan hanya itu, tapi coba lihat di bawah salib Yesus ada apa? Konggorak. Ada yang tahu konggorak bahasa kita apa? Golgota. Berarti Yesus disalibkan di mana? Golgota. Lalu apa? Di bawah salib Yesus ada apa? Konggorak. Memang benar, bukit tempat di mana Yesus disalibkan ada konggorak. Konggorak siapa? Adam, manusia pertama. Tradisi Koptik. Darah Yesus turun, jatuh sampai Adam, dan Yesus menjadi juru selamat buat segala manusia. Dari Adam selama-lamanya. Mengerti tidak? Jadi memang benar-benar bukit Golgota namanya Golgota karena ada konggorak Adam di tempat di mana bas Yesus disalibkan, dan salib Yesus menjadi sepertinya jembatan bawah Adam, manusia pertama, ke surga. Ini sepertinya perahu atau kunci surga, kunci Firdaus buat Adam dan segala nabi di buku Perjanjian Lama. Oleh karena itu, ikon bagi orang Koptik itu sangat penting. Di rumah kita harus ada ikon. Di rumah, di manapun harus ada ikon. Dan jangan ada yang dibilang itu macam berhala. Kita bukan berhala. Kita anak Tuhan, percaya Yesus Juru Selamat. Tapi ada ikon karena ada simbol, ada cerita. Jadi ini seperti apa? Cerita Alkitab suci digambarkan aja. Allah.